Tapi mengapa menganggap penting bagi masyarakat Konjo ini, Bu Sri? Ya. Berarti mengatasnamakan lebih apa? Menghargai atau mengedepankan menghargai atau mengedepankan karena kondisi kesehatan atau bagaimana, Bu Sri, kalau kita melihat? Mm-mm. 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 Iya. Mm-mm. Kalau bisa, ya. Berarti bisa dikatakan sudah teruji gitu ya, Kastri ya. Heeh. Heeh, iya. Kalau kita kalau kita melihat Kastri, kapan ibu hamil mulai menggunakan minyak dan air menurut tradisi suku Konjosi itu sendiri untuk persalinan sendiri. Siapan dari si ibu yang hamil ini untuk melahirkan secara normal. Nah, ini penting ya. Jadi, bagi ibu yang saat ini sedang hamil, meyakinkan diri kita Iya, untuk melakukan persalinan secara normal, itu juga akan mensugesti kita dalam perilaku kita sehari-hari itu iya. benar-benar nanti akan terwujud benar bahwa kita akan melahirkan secara normal. Hmm, Karena sekarang kalau kita lihat di perkotaan ya, iya. banyak sekali ibu-ibu hamil itu merasa ragu dengan dirinya sendiri, kemampuan dirinya sendiri dan lebih mempercayai operasi. Ya kan Mm-mm. sesar seperti itu. Maka yang terjadi pada saat persalinan akhirnya benar-benar disesar gitu ya. Mm-mm. Sedangkan artinya secara ini kan banyak sekali perbedaan kalau kita melahirkan normal itu kan kita bisa cepat sembuh ya, Iya. tidak dan lebih ringan biayanya lebih murah. Mm-mm. Kemudian bisa melahirkan berkali-kali, bisa punya banyak anak. Kalau sesar kan paling hanya 3 anak atau 4 anak maksimal, tidak bisa lagi melahirkan lebih dari itu. Iya. Nah, inilah yang mungkin perlu diketahui bahwa kita ini generasi milenial, Mm-mm. generasi Z, perlunya perempuan itu meyakini dirinya sendiri, meyakinkan pada dirinya sendiri ketika dia hamil, dia harus yakin bisa melahirkan normal. Ini penting. Mm-mm. Seperti ini Berarti penting. kita bisa ibaratkan begini Kak Sri. Tadi kan masyarakat Konjo lebih percaya kepada dukun bahwa karena sudah teruji dari nenek moyangnya, nenek-neneknya itu fine-fine saja, baik-baik saja. Mungkin begitu juga bagi masyarakat yang modern lebih percaya kepada dokter medis gitu ya, atau mungkin ada perbedaan yang sangat jauh Betul. Kak Sri. Ya, jadi memang kepercayaan itu Hmm, belief ya, keyakinan kita itu memang mempengaruhi perilaku kita gitu. Apa yang kita iya. percaya Hmm, itu yang kita lakukan ya kan. hmm, Itulah yang akhirnya kemudian secara turun temurun kita teruskan kepada generasi selanjutnya. iya. Nah, memang kita akui bahwa dukun itu kan metode persalinannya masih tradisional. Ah, ah. Uh, dan ketika kita hadapkan dengan ilmu pengetahuan modern, ada beberapa hal mungkin yang bertentangan. Nah, Hmm, itulah perlunya kolaborasi. Makanya metode persalinan bagi masyarakat adat sebaiknya itu adalah kolaborasi antara dukun dan bidan. oh ya ya. Artinya Sehingga menggabungkan keyakinan si masyarakat ini bahwa mereka dibantu sama dukun itu akan lebih hmm, yakin mampu berhasil, persalinannya akan berhasil, hmm. dan secara modern, pengetahuan modern akan dibantu sama bidan juga. Jadi memang itu sudah perlu Hmm. dilakukan kolaborasi itu. Sejauh ini bagaimana kolaborasinya sudah berjalan lancar Di atau beberapa mas? wilayah sudah Ah, berjalan, di hmm, beberapa wilayah sudah berjalan, hmm, dan itu tergantung masyarakatnya mau menerima atau tidak. Khusus ya, kita bicara masyarakat adat ini ya. ya, Ah, ah.
Jadi kalau di masyarakat adat Amata itu sudah Oh. mulai mau membuka. Jadi Hmm. mungkin di generasi baru yang masih remaja itu sudah mulai menerima persalinan dibantu oleh bidan. Nah itu Hmm. namanya budaya itu kan berkembang ya, Oh iya, dinamis ya. Sifatnya betul. budaya itu kan dinamis sehingga menyesuaikan keadaan. Namun keyakinan mereka terhadap dukun juga masih kuat. Mm-mm. Jadi memang metode yang paling tepat menurut saya adalah kolaborasi Kolaborasi. antara bidan dan dukun. Dan itu sangat diterima masyarakat dari adat sendiri dengan adanya kolaborasi Untuk begitu. masyarakat adat yang ada di Kajang itu mungkin masih Hmm. dalam proses ya. Ah, Jadi untuk saat ini belum 100%. iya. Ya mungkin kita boleh mengatakan sudah ada mulai membuka pikiran, namun dalam prakteknya mereka masih lebih mengutamakan dukun. Mm-mm. Tapi karena di sini juga perlu upaya tenaga Iya. medisnya ya, bagaimana Iya. melakukan pendekatan, melakukan Mm-mm. promosi, penyuluhan untuk meyakinkan masyarakat adat tersebut, sehingga mereka bisa menerima metode-metode persalinan secara modern seperti itu. Oke, baik. Kita kembali ke tema kita ini kan ada perbedaan dua suku ini, suku Konjo sama Empur. Nah, mungkin saya sendiri itu masih asing. Suku Empur itu apa sih, Kak? Saya baru tahu dengar ini Empur ini. Nah, ini kita orang Indonesia harus Heeh. mulai belajar nama-nama suku ya, Iya, karena kayak namanya kayak ada sedikit modernnya bahasa-bahasa asingnya gitu atau memang bahasa daerah memang ini Empur. Mungkin bisa dijelaskan Kak Astri ini. ya, jadi melalui kesempatan ini saya ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mulai mengenali suku-suku yang ada di Indonesia. Kita ini kaya dengan suku, ada Ya, 1.300 lebih ya, betul. sehingga rugi sekali kalau kita jadi orang Indonesia, tapi kita tidak mengenal keanekaragaman suku kita. Iya. Nah, untuk suku Empur, ini adalah salah satu suku yang berdiam atau tinggalnya di Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Papua Barat Daya. Ini adalah riset saya yang Oh, terbaru untuk tahun iya. ini. Hmm, Jadi suku Empur itu salah satu suku yang ada di Kabupaten Tambrauw di Tambrau. Provinsi Papua, Iya, Papua iya. Barat Oh, Daya. Papua Yang Barat. dulunya adalah Papua Barat ya, Manokwari, sekarang Iya. sudah menjadi Papua Barat Daya yang ibu kotanya adalah Sorong. Seperti itu. Mm-mm. Oh, ini Nah, memang ke masyarakat Empur ini cukup banyak ya atau masih minoritas atau bagaimana? terkait jumlahnya saya pikir banyak ya, Iya. lumayan banyak Mm-mm. menguasai wilayah Tamrau itu mereka menguasai di yang ke arah Manokwari. Mm-mm. Itu tersebar dari situ mulai dari daerah Senopi, distrik Senopi sampai ke Kebar itu banyak sekali suku Empur di sana ini Iya. tersebar ya sampai ke Manokwari mereka sudah mengembangkan diri sampai ke Manokwari tinggalnya di sana. Oh ya. Nah, kalau saya mau sandingkan perbedaan persalinan konjo sama empur sendiri itu sangat jauh beda kah atau bagaimana, Kastri? Iya, jadi kalau kita sandingkan ya, berarti Sandingkan. kita melihat persamaan dan perbedaannya. Iya. Nah, dari sisi persamaan, mereka itu sama-sama masih menggunakan atau meyakini proses persalinan secara tradisional Iya. yang dibantu oleh dukun, Mm-mm. seperti itu. Jadi kemudian mereka juga menggunakan ramuan-ramuan herbal seperti Mm-mm. itu dan meyakini adanya hal-hal spiritual Iya. sebagai hal yang membantu mereka untuk memperlancar proses persalinan tersebut. Iya. Jadi keduanya juga memiliki pantangan-pantangan tertentu Mm-mm. sama ya bagi ibu hamil selama mereka hamil dalam rangka untuk melindungi ya Iya. kesehatan ibu dan bayi seperti itu. Jadi Mm-mm. itu persamaannya. Nah, kalau perbedaan Iya. itu kalau masyarakat adat atau suku Konjo yang Mm-mm. ada di Papua itu mereka melakukan proses persalinannya di rumah ya Ah, karena mereka kan memang sudah berdiam di rumah ya iya. memang mereka sudah menjadikan tempat tinggal itu rumah karena Hmm. ada pemukimannya ada perkampungannya Iya, iya, iya. berbeda dengan suku Ampur yang kita ketahui bersama bahwa secara ini lingkungan ya Heeh. bahwa di Papua itu kan dulu hutan Hutan ya. rimba. Mm-mm. Ya, hutan. Sehingga tradisi mereka untuk melakukan proses persalinan itu bukan di rumah. Ah, Jadi ada rumah sendiri yang dibuatkan, namanya jaur. Jadi itu rumah mm-mm. itu khusus dibuat untuk orang yang mau melahirkan. Itu berupa bentuknya bagaimana itu rumahnya itu?
rumah-rumah kecil seperti itu yang benar-benar hanya muat untuk si ibu dan bayinya nanti di situ. Jadi Maksudnya tidak terlalu besar. Jadi beratapkan apa, tiangnya apa gitu, maksudnya dari dedaunan atau bagaimana? ya karena tentu ini lokasinya berada di hutan, tentu Heeh. mereka memanfaatkan apa yang ada di hutan. Jadi mereka membuat dari Oh, bambu iya iya atau iya iya. kayu-kayu, rumahnya itu dibuat, kemudian Mm-mm. atapnya itu dari daun-daunan seperti itu. Baik, baik, baik. Itu dari ciri perbedaannya ya, tempat persalinannya. Kalau yang lainnya Iya. apa lagi Kak Sri? Nah, satu hal lagi yang paling utama nih yang saya mau garis bawahi. Mm-mm. Kalau suku Ompur itu mereka perempuan-perempuan hamil itu bisa melahirkan sendiri. Ah? Ya. Jadi biar tidak ada dukun pun mereka mampu melahirkan sendiri. Jadi kalaupun ada yang membantu mungkin suaminya, itu Mm-mm-mm. pun dalam artinya membantu menyiapkan air hangat, air panas, Iya. memasakkan air panas. Nah, jadi dia bisa melakukan persalinan sendiri tanpa dukun, tanpa bidan, tanpa Wah. siapapun. Itu Mm-mm. ilmu yang mereka miliki dan belum tentu dimiliki oleh kita yang ada di Bugis Makassar ini ya. Iya, iya, iya. Kalau kita melihat penjelasan Kak Astrid sendiri, kalau dari sisi suku Konjo sendiri itu sempat ada dukunnya, baca-bacanya, dan akhirnya di suku Empur itu enggak ada gitu ya, kayak baca-bacanya atau Ya, ha-ha. Jadi eh, mereka menggunakan herbal ya. Jadi herbal. pada saat ya mereka meyakini bahwa ada beberapa tanaman Hmm. yang ketika mereka minum itu bisa memperlancar proses persalinan. Yang Oh, kedua, metode melahirkannya pun berbeda. oh, Kalau kita kalau kita mungkin di Makassar iya. atau Bugis Makassar ataupun Konjo sama ya, mereka melahirkan itu dengan posisi berbaring. Mm-mm. Nah, kalau mereka sekumpur itu dengan berposisi jongkok, Wah, setengah jongkok, begitu. Iya, wah. jadi posisi ternyata juga menentukan ya. Di sini Mm-mm. kita bisa melihat posisi ibu pada saat mau melahirkan itu ternyata menentukan kemudahan dalam persalinan. Jadi kenapa Iya. ibu-ibu di Kumpur itu mampu melahirkan sendiri? Karena posisinya memang mungkin Mm-mm. menyerupai kalau Iya. kita mau buang air besar seperti Ah. itu ya. Jadi mudah lancar Oh. persalinannya seperti Iya. itu. Nah, tapi kalau saya mau sandingkan lagi, Kak, dan ini kan anak ini mau melahirkan, tentu itu ada pertimbangan-pertimbangan bagaimana keselamatannya ibu dan anak. Ini kan apalagi tadi di Empur itu di hutan rimba kan rawan, hutan rawan sekali, mungkin ada hewan buas atau apa. Kalau saya mau tanyakan tingkat keselamatan anak dan ibu dari perbedaan suku ini, yang mana lebih berisiko atau lebih aman, Kak, kalau kita melihat? Oke, jadi kita melihat ini berdasarkan data saja ya. Iya, iya. Jadi Heeh. berdasarkan data yang saya temukan di sana, Heeh. ternyata bidan itu mengatakan selama 8 tahun. Jadi di sana tuh bidan tidak terlalu berfungsi dalam membantu proses persalinan ya. Oh, iya, iya, Mereka iya. membantu pada saat setelah lahir bayinya, nanti ditimbang Oh, dan lain-lain. heeh. Jadi em, dukunnya di sana tuh biasanya ibunya sendiri. Nah, Heeh. jadi angka kematian pada saat persalinan itu si bidan mengatakan selama 8 tahun bertugasnya tidak ada sama sekali. Oh, itu di Iya, suku apa nih? Suku apa dulu, Kak Sri? suku Ompor di sana itu tidak ada sama sekali kematian pada saat persalinan. Nah, Heeh. ini menunjukkan bahwa apa ya, ada tradisi yang mereka lakukan itu bisa memang benar-benar terbukti ya ilmu mereka itu Iya. terbukti bahwa memang dapat memperlancar persalinan. Makanya perempuan-perempuan di sana tidak ada yang takut melahirkan sendiri. Wih. Nah, terkait dengan tadi kekhawatiran ada hewan buas dan ini karena di hutan. Nah, Ah, itulah gunanya mereka dibuatkan rumah. oh, Mereka iya, jadi iya. pada saat mau sudah usianya kandungannya sudah besar dibuatkan rumah sama suaminya rumah sendiri. Heeh. Nah, ini juga kenapa? Karena ada keyakinan orang di sana tanah hutan itu adalah hal yang suci buat Heeh. mereka. Karena mereka makan dari situ kan. Iya. Kehidupan mereka bersumber dari tanah-tanah hutan. Makanya mereka tidak mau tanah yang ada di hutan mereka itu tersentuh dengan darah, ya kan? Hmm, Tentu saja kalau kita melahirkan ya otomatis keluar darah ya pasti, kan? iya. Nah, itu makanya gunanya dibuatkan rumah tersendiri dan tidak Hmm. bercampur dengan rumah utama, rumah keluarga yang ada suami dan anak-anak di situ. Jadi di situ yang menemani nanti hanya ibunya saja yang nanti yang membantu melahirkan seperti itu. Itu pun membantu dalam konteks menyiapkan air hangat. Jadi Iya. ketika si bayi sudah lahir, airnya nanti si bayinya akan dimandikan. Nah, itu Heeh. istilahnya membantu seperti itu. Kemudian si ibunya juga setelah melahirkan akan mandi dengan air hangat itu seperti itu. Jadi Heeh.
itu fungsi dukun di sana. Nah, di sisi lain, Iya. nah ada juga ketika nih misalnya kan bisa saja kenapa tidak terjadi kematian pada saat persalinan karena ketika dia merasa bahwa posisi bayinya itu sungsang. Nah, ini Ah, juga salah satu ilmu mereka itu mereka ke sungai ya. oh, Jadi oh, berenang gitu. berenang. Oh, Enggak. Jadi mereka ke sungai, iya. terus nanti di sungai itu nanti mereka akan memutar posisi bayang dari perut. Nah, ini fungsinya Wah, dukun di situ, ya. heeh. Jadi ketika mengetahui bahwa bayi saya ini kepalanya terbalik misalnya Iya, ya. iya. Harusnya kan kepalanya di bawah ya menuju jalan lahir, tapi ini Heeh, ternyata pantatnya yang di bawah. Itu heeh. mereka mempunyai ilmu untuk memutar posisi bayinya Woi, itu. kayak diurut gitu ya kalau orang orang Ya. dulu gitu ya. Heeh. Kalau kita bilang diurut, jadi Heeh. diputar sambil diurut, dipijat-pijat pelan-pelan sehingga kemudian bayinya akan eh, berada pada posisi jalan lahir yang benar. Nah, dan itu mereka menggunakan dan ini perlu penelitian lebih lanjut Iya. menurut saya terkait metode ini karena saya sebagai orang linguistik ya Heeh. tentu lebih kepada mengumpulkan informasi berdasarkan tradisi lisannya mereka. Iya. Nah, terkait ini tentu butuh kerjasama dengan mereka yang dari kesehatan, bagaimana Iya. metode ini bisa membantu proses pembalikan posisi gitu ya, Iya. memudahkan ternyata air sungai itu bisa membantu membuat posisi bayi itu kembali normal menjadi kepala di bawah. Ini menarik. Oh, menarik ya. Berarti ini yang dilakukan juga oleh suku Konjo atau sama-sama suku Konjo sama Beda, Empur juga? tidak sama sekali. Jadi suku Konjo tidak melakukan itu. Jadi Oh, kalau suku Konjo mungkin karena ada tradisi urut pada saat usia kehamilan 7 bulan, di situ heeh. mereka sudah mempersiapkan. Iya. Jadi kalau orang Empur itu Iya. karena ibu hamilnya memang benar-benar aktif seperti orang tidak hamil aja mereka dari pagi sampai Oh. malam itu tidak tidak ada aktivitas yang berkurang tetap pergi ke kebun bekerja Hmm. sehingga itu juga membantu memudahkan proses persalinan. Berbeda kalau kita orang di kota ya ibu-ibu Iya. itu banyak mager-magerannya rebahan gitu Betul. ya kalau lagi Betul. hamil kayaknya Heeh. perutnya berat banget gitu ya terasa beban banget mereka nggak ada beban dengan perutnya mereka kayak biasa aja tuh macam tidak hamil gitu kan Heeh. karena itu sudah menjadi pengetahuan mereka bahwa ketika Iya. saya hamil saya tidak boleh bermalas-malasan, Hmm. saya tidak boleh rebah-rebahan, Iya. saya tidak boleh tinggal di rumah hanya duduk nongkrong karena saya sedang hamil, Hmm. tidak. Jadi, sama seperti biasa mereka bekerja seperti biasa, tetap ke kebun, tetap pergi memancing di sungai, Iya. tidak ada perbedaan sama sekali Tapi ketika Kak Sri kalau kita ketahui kan banyak orang mungkin saya baca juga banyak literatur bahwa ketika ibu hamil muda di umur 1 bulan sampai 3 bulan ini kan rawan ketika dia banyak aktivitas berat itu potensi keguguran. Kita jelaskan tadi ini sedangkan Empur sendiri itu masalah suku Empur dia tidak merasakan dia hamil dia beraktivitas berkebun itu tingkat resiko kegugurannya bagaimana itu? Mungkin di suku Konjo juga bagaimana? baik, kalau untuk keguguran mungkin begini, Hmm. mereka juga bisa memahami Heeh. pekerjaan level-level berat pekerjaannya nih, Iya, iya. tergantung usia kehamilannya. Iya. Jadi mereka juga mengetahui ketika trimester pertama 1 sampai 3 bulan itu kan rentan dengan aborsi gitu Iya, ya, heeh. rentan dengan masalah-masalah. Hmm. Jadi mereka juga mengetahui. Jadi mereka kalaupun misalnya 1 sampai 3 bulan tetap Iya. ke ladang, tetap berkebun, tapi dalam konteks pekerjaannya tidak terlalu berat Iya. ya mungkin sekedar menanam tanaman seperti itu Heeh. kan. Nah, seperti itu. Tapi mereka mengatakan ketika sudah settle ya udah masuk trimester kedua, Heeh. trimester ketiga, mereka biasa-biasa saja. Jadi Oh. ya tapi tetap tentu mempertimbangkan Iya. ya bahwa Heeh. saya lagi hamil, tentu ada hal-hal yang saya batasi seperti Heeh. itu. Baik. Nah, Kak, misalnya kan menjawab kehamilan terkadang ada juga potensi terjadi pendarahan gitu ya kan? Itu dari perbedaan suku Konjo sama Empur ini ada perbedaan tidak obat yang untuk meredakan sakit atau penanganannya itu sama atau berbeda antara Konjo sama Empur ketika terjadi pendarahan? Obatnya mungkin, tata cara menghentikan pendarahannya? Ya, jadi secara ini ya lingkungan, Iya, keduanya ini mempunyai kondisi lingkungan yang sama. Mereka mm, tinggal di hutan ya. Orang iya, Konjo yang ada di Kajang itu kan memang punya hutan, iya, sehingga mereka memanfaatkan tanaman-tanaman, iya, daun-daunan untuk mengobati yang menjadi sebagai tanaman obat. mm, Ketika terjadi pendarahan, apa yang mereka minum obat ini. Jadi mereka tahu. mm, Jadi ketika terjadi pendarahan, mereka mm, akan menyiapkan daun ini, minum ini iya, seperti itu.
ada beberapa tanaman yang sudah kami identifikasi yang digunakan untuk mencegah pendarahan. Itu Mm-mm. sudah mereka siapkan. Hmm. Seperti itu. Artinya ada langkah-langkah ya ketika terjadi hal yang tidak diinginkan Ya. sudah ada obatnya, obat alami Nah, gitu ya. iya. Mm-mm. Nah, untuk orang Konjo Mm-mm. mungkin pengetahuan tentang ini apa ya, memang masih lebih kurang menurut saya dibandingkan Empur ya. Oh. Makanya di Konjo itu memang pernah ada kasus misalnya terjadi pendarahan pada saat Mm-mm. persalinan dan Mm. lain-lain. Jadi memang secara kasuistik ya, Iya, Konjo iya. itu masih ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa terjadi pendarahan. Mm-mm. Nah, beda dengan Empur. Karena Empur itu mereka sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan selama dia hamil, Mm-mm. misalnya tidak boleh makan daging, tidak boleh makan Oh. terlalu banyak. Iya, Jadi iya, iya. mereka sudah mempersiapkan bahwa jangan sampai bayi saya terlalu besar gitu. Hmm. Makanya mereka bisa melahirkan normal. Nah, jadi Oh. dulu mereka tuh kalau mereka tinggal di hutan, mereka makan itu diukur dengan bambu. Jadi makanannya itu tidak boleh lebih dari sebanyak isi bambu tersebut setiap kali Oh, makan. menarik juga ya. Ternyata ilmu medisnya lebih dalam dia ya, lebih ilmu Betul. gizinya. Iya. Tapi Nah, kok, ini yang ah, ah, sebenarnya saya mau membantah bahwa orang Papua itu bodoh ya. iya, Ternyata mereka pintar, mereka sudah banyak pengetahuan yang sebenarnya tidak digali. Nah, iya. ini bukan Kalau mau penelitian. dibandingkan ilmu saya sama dia, wah, dia lebih lebih jago. Dia bisa mengukur sekian, ternyata manfaatnya baik untuk dia, untuk Ya. kesehatannya. Wah, luar biasa. Tapi Kak Sri ini, kalau kita melihat juga, ya ini kan tingkat kesuburannya. Nah, kalau kita melangkah dulu pertanyaan itu. Yang tadi sempat dijelaskan Kak Sri bahwa si suku Konjo itu mungkin ada spiritualnya, mistisnya atau keyakinannya. Sedangkan dari Empur sendiri saya dengar tadi lebih kebanyakan dia memang survive di hutan, pengalaman di hutan. Memang ini agak berbeda ya. Mungkin Sukonjo lebih percaya yang ada hal-hal goibnya, Empur tidak mempercayai hal goibnya atau sama? Betul, betul itu perbedaannya juga. Hmm, Jadi kalau suku Konjo itu sangat kental dengan ilmu pemahaman tentang apa ya keyakinan mereka terhadap hal-hal yang goib gitu. magis ya, magic Magis ya. gitu ya. Ya, nah Empur berbeda. Kalau menurut saya Empur itu masyarakatnya lebih realistis, Alami, betul. ya, lebih Hmm. realistis sehingga mereka tidak terlalu punya baca-baca ya. Oh ya, Tidak ada hal. Jadi mereka memang apa berdasarkan iya. kebiasaan nenek-nenek moyang mereka itu sudah teruji juga ya. Mm-mm. Ketika kamu hamil, kamu harus banyak bergerak dan itu ketika kita sandingkan dengan ilmu modern, emang benar, emang sesuai gitu ya. Emang Hmm, begitulah seharusnya ketika hamil gitu iya, kan. Gitu. Jadi bedanya memang kalau konjo itu kajangnya apa yang ada di kajang itu lebih banyak ilmu baca-bacanya dan itu yang mereka yakini ya. Kita iya, nggak bisa menjadikan itu bahwa hal yang salah tidak karena mm-mm. namanya budaya ya. Iya. Nggak bisa kita ini kan. Nah, tapi untuk asupan-asupan ketika masih masa hamil, itu ada perlakuan perbedaan tidak untuk menjaga kandungannya tetap sehat dari antara suku Konjo sama suku Empur sendiri? Ada nih. Nah, ini Hmm. sebenarnya masalah kehamilan ya, Ah, agak di ah. luar dari ini, tapi Iya nggak apa-apa saya persalinan. tambahin Ah, ah. dikit. Kan ada Jadi, hubungannya lah. Ah, ah. ya, jadi kalau kita ke suku Konjo, Ah, ya, ah. mereka tuh ada banyak pantangannya selama Iya. hamil. Jadi misalnya tidak boleh makan cumi, takut anaknya hitam, kayak gitu sih. Iya. Oh, Tidak boleh. kepercayaannya. Iya, Mm-mm. jadi ada hal-hal yang seperti itu. Iya. Terkait masalah makanan, sebenarnya kalau saya melihat ada Iya. juga sih yang mereka yakin misalnya tidak boleh makan pakai piring besar, Mm-mm. ya harus pakai makan piring kecil. Nah, ini secara logis kalau kita bandingkan tadi dengan suku Ompur yang mereka makan dari bambu ya, Iya. isinya sebanyak bambu itu doang. Jadi ini agak serupa ya, bahwa Mm-mm. ternyata memang ketika kita hamil ada hal-hal yang harus kita batasi jumlah yang kita makan seperti Mm-mm. itu. Nah, Oh. pantangan-pantangan Cokonjo itu jauh lebih banyak terkait makanan. Mm-mm. Kalau empuk tidak ada sama sekali, semua boleh dimakan. Semua dimakan dia. Semua boleh dimakan. Yang Ya. penting ada. Karena Apa? eh, lingkungan mereka kan di hutan ya. Iya, Jadi iya. apapun yang ada di hutan ya
tersedia di hutan dan memang karena di hutan itu lebih banyak jadinya lebih banyak tanaman-tanaman daun-daunan. Jadi Ah, mereka itu makanan sehari-harinya kan semacam umbi-umbian ya, iya, ya, seperti singkong gitu ya, mm-mm. ubi jalar kayak gitu-gitu. Jadi bukan ke nasi gitu ya. Iya. Kalau kita kan nasi ya. Nah, mereka makannya itu bahkan hanya kadang ubi yang direbus dengan Heeh. sayur, sayur Weh. sayur yang ada di dekat mereka, sayur kangkung, sayur daun singkong ya. Iya. Itu yang Mm-mm. mereka banyak makan setiap hari. Kalaupun makan ikan harus pergi memancing ke Mm-mm. sungai baru bisa makan ikan. Kalau mereka mau makan daging ya mereka harus ke hutan untuk berburu. Iya. Jadi memang keadaan situasi lingkungan mereka itu eh, tidak sama dengan kita yang di kota. Anytime kita mau makan daging Ah, ada, ah. tinggal beli ke nasi Padang ada gitu, ada Iya. ayam ada ini anytime. Jadi Ah, semua ah. mau dimakan gitu ya. Jadi Wah, itu kan juga akhirnya mempengaruhi gitu ya. baik. Siap. Menurut- Mm-mm. Kak Sri, kalau kita melihat ini, oke, kita kembali ke posisi persalinan. Nah, mungkin ada simbolis dari menteri pusarkan eh, dari sisi suku Empur sama Kojus ini ada perbedaan ya? Metode persalinannya. Ah, ah, ah. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau orang Ompur itu mau melahirkan, mereka jongkok, setengah Oh jongkok iya itu iya, kayak Joko ya. berlutut ini, sambil mengikatkan tali Ah, ah, jadi waktu di hutan mereka memasang tali ke pohon ah, ah. untuk dijadikan pegangan berkuat. Oh iya, Gitu maksudnya. Pada ah, saat kontraksi ya, iya pada iya. saat mau keluar bayinya seperti itu, Mm-mm. janinnya gitu. Nah, kalau untuk suku Konjo itu mereka lebih memilih untuk metode berbaring. Oh gitu. Atau mungkin juga sempat mungkin ada metode persalinan dari suku Empor atau Konjo, dia bersalin di dalam sungai. Kan ada pernah saya lihat itu persalinan dalam kolam, dalam sungai itu bisa juga dilakukan. Ya, betul. Jadi Ah, sayangnya ini tidak dilakukan oleh orang Konjo dan oh orang ya, Empur ya. ya, Jadi mereka tetap di rumah, walaupun rumah dalam konteks yang berbeda. Kalau ah, ah. Empur ada rumahnya sendiri, Mm-mm. kalau di Konjo memang di rumahnya gitu kan, di rumah dia Mm-mm. tinggal bersama dengan keluarganya. Kalau melahirkan di dalam air itu juga bisa. Bisa. Jadi Ah. memang ini salah satu metode persalinan juga dan banyak dilakukan di Bali ya. Mm-mm. Di Bali di mana namanya waterbird, melahirkan di dalam air seperti itu. Mm-mm. Dan ini juga membuktikan ketika kita melahirkan dalam air itu membantu mengurangi rasa sakit. Iya. Ya, jadi bagi ibu-ibu yang saat ini sedang hamil, Mm-mm. eh, istilahnya harus meyakinkan pada diri sendiri untuk bisa melahirkan normal, Iya. karena memang ini yang mungkin perlu digalakkan kembali persalinan normal ya, Iya. karena itu jauh lebih banyak manfaatnya bagi ibu. Kalau saya sendiri ya itulah, karena kita mengalami operasi tentu akhirnya banyak hal-hal dampak negatifnya tuh kita rasakan setelahnya gitu, bukan Mm-mm. bukan pada saat persalinannya. Memang enak sekali ya, Iya iya. nggak dibius, tidak ada rasa, tapi setelah melahirkan itu 3 bulan menderita gitu karena Ah, ah. harus melalui proses penyembuhan luka lagi gitu kan, Nah, yang kadang malah infeksi gitu. iya. Kak, Jadi dari ini yang harus dipromosikan. baik. Kak, dari tata cara persalinan dari dua suku ini, pernah tidak terjadi ke persalinan yang tidak normal, maksudnya susah normal, sehingga melakukan pembedahan kah atau bagaimana, atau semua normal semua dari dua suku ini, Kak? Yang kami ketahui ya Mm-mm. untuk suku Empur, karena memang dari mereka hamil sudah dipersiapkan bahwa mereka yakini untuk melahirkan normal, jadi Heeh. ada yang dioperasi. Jadi semua, Oh, jadi bahkan ada yang 9 kali melahirkan sendiri di hutan ibunya itu. Jadi 9 anaknya semua dia sendiri yang oh melahirkan, iya kemudian iya. dia sendiri yang potong itu tali pusatnya. Jadi ibu itu Oh, sudah tahu semua, kalau saya melahirkan, iya iya saya iya. jongkok, ketika anak saya keluar saya tarik Mm, kepalanya terus keluar, langsung saya tarik, mm-mm. kemudian setelah keluar bayinya saya langsung potong tali Tali pusatnya pusarnya. dengan menggunakan bambu yang sudah di ini kan, Mm-mm. eh, yang sudah dihaluskan tuh supaya dia tajam gitu ya, Ah, bambu ah. itu. Nah, dipotong dan dia pun tahu jaraknya itu dari perutnya si bayi sampai pahanya. Jadi Wah, ilmu-ilmu ini yang mungkin mereka sudah ketahui karena berdasarkan pengalaman dari nenek-nenek moyang mereka, leluhur mm, mereka, bahwa gitu. Dan sehingga tidak ada operasi karena di iya, hutan mana ada yang iya. bisa mau membawa ke rumah sakit lagi untuk operasi. Oh Nah, iya iya. Oh. suku Konjo, ya karena mungkin lokasi juga ya, Ah, secara kebiasaan ya, tradisi bahwa orang Konjo kan sudah tinggal di rumah sudah ah, lama, ah. tinggal di pemukiman, beda dengan Empur yang memang baru sekarang ceritanya tinggal di rumah Iya gitu, iya. karena dengan adanya aturan pemerintah yang sudah menyiapkan jalan dan lain, akhirnya mereka keluar dari hutan, punya Mm-mm. rumah sendiri, itu Iya, pun jarang ditinggali, mereka lebih banyak kembali lagi ke hutan. iya. Eh, Kalau Konjo kan karena banyak sudah
secara ini punya tinggal di rumah, fasilitas kesehatan juga sudah lumayan ada di situ, Iya. puskesmasnya dekat dan lain-lain, sehingga mereka sudah, itu yang saya bilang tadi, mereka sudah mulai menerima nih Mm-mm. pengetahuan modern, walaupun tetap masih mempercayai dukun lebih utama, lebih Iya. dominan. Jadi Mm-mm. ketika mereka ada masalah, mereka ke puskesmas. Makanya itu Oh. yang saya bilang tadi, pernah ada kasus terjadi pendarahan pada saat persalinan sehingga Mm-mm. digotong, karena di sana kan tidak boleh masuk kendaraan ya, tidak ada ambulans yang Iya, boleh masuk karena pantangan. eh, keyakinan mereka tidak boleh ada kendaraan masuk, sehingga mereka digotong keluar, akhirnya ada masalah dengan ibunya, akhirnya harus dioperasi dan lain-lain. Seperti itulah yang terjadi di sana. Itu Eh, perbedaannya. unik, ternyata unik ya Kak Sri ya kalau kita mau lihat ini penjelasannya. Ya, betul betul. Enggak. Kak, kalau kita melihat ramuan tradisional yang digunakan masyarakat untuk meningkatkan kesuburan ini dari suku Empur sendiri itu ada juga ya? Ya, dan ini sudah terkenal sebenarnya ya. Oh, Jadi sudah eh, terkenal. di Empur itu, karena di Papua itu ada di Papua banyak sekali tanaman-tanaman, Hah? karena kan hutan ya. Jadi tentu di sana tersedia banyak sekali tanaman-tanaman yang ternyata sudah digunakan oleh masyarakat sana. Misalnya salah satunya untuk kesuburan ada namanya rumput kebar. Nah, Ah. rumput kebar itu dia tumbuh di daerah yang namanya kebar, ya. Nah, Hmm. jadi rumputnya kecil-kecil ya, mungkin setinggi telunjuk kita, dan Mm-mm. itu sudah dibuktikan secara ilmiah juga, sudah banyak Hmm. dilakukan penelitian, dan memang itu untuk membantu kesuburan. Jadi Hmm. untuk meningkatkan vitalitas juga gitu. Makanya banyak Oh. digunakan oleh masyarakat di sana. Jadi mereka tidak terlalu khawatir Hmm. terkait ketika mereka tidak punya anak dan yang lain. Mereka menggunakan itu. Jadi memang selain itu ada tanaman-tanaman dari hutan juga mereka campur. Mereka Hmm. sudah punya ramuannya sendiri. Tapi kalau dilihat dari secara mungkin biologi atau mungkin diteliti, memang meningkatkan kesuburan ya itu rumput itu ya. Ya, ya silahkan nanti dicari di Google itu Ah, rumput ah. keber. Berarti bisa dikatakan jarang orang di sana yang kata kutip mandul gitu ya. Rata-rata punya anak banyak. Oh. Nah itu karena mereka kan melahirkan normal. Jadi satu Iya. keluarga itu 7 anaknya, 5 anaknya, Mm-mm. 9, 12 Waduh. seperti itu. Apalagi makanannya kan masih alami, nggak ada campuran dari zat-zat kimia apa gitu ya. Betul sekali. Saya Hmm. tinggal di sana 10 hari, luar biasa, Masya Allah, Oh, indah sekali. sempat tinggal di sana 10 hari, Kasri. Ya, untuk melakukan riset, kami harus tinggal di sana. Ah, bagaimana masyarakatnya? Welcome tidak atau bagaimana? Ada penolakan atau bagaimana? Ya, Pengalamannya dulu. tentu namanya peneliti resikonya itu ya, Ah, ah. apalagi secara penampilan ini kita di sana kan dominan non-Muslim gitu kan, Ah, non ah. gitu. Walaupun tidak ada sebenarnya dalam hal rasisme itu tidak ada di sana, Mm-mm. tapi kan namanya orang baru ya, Ya, ah. tentu awalnya harus eh, apa melakukan pendekatan kepada masyarakat dan itu tidak Mm-mm. mudah, gitu ya. Di sisi lain, ya saya sempat menghadapi beberapa orang mabuk datang ke tempat saya dengan Masa? parang panjangnya gitu kan. Nah, itu adalah tantangan-tantangannya. Di sisi Wah, lain di sanalah wah, daerah-daerah konflik ya. iya Jadi betul. itu yang menjadi hal pengalaman luar biasa bagi saya dan Mm-mm. teman-teman tim saya, dengan artinya di luar riset itu ternyata ada pengalaman-pengalaman baru yang harus kami ilmu tambahannya bahwa Iya, oh bagaimana cara mengambil hati orang-orang di sana. itu Dan menjadi. alhamdulillah Mm-mm. ternyata mereka welcome banget gitu Welcome. setelah memang kita ini Dapatkan dikasih, hatinya. iya iya sudah dapat hatinya, wah Eh. kita dikasih tanah kalau perlu tinggal di sana gratis Oh gitu. masa gitu ya? Sampai Iya, segitunya? di sana kan tanahnya Iya. nggak dibeli gitu. Jadi yang Oh. penting mau ngelola dikasih gitu sama Ah. ini yang punya tanah gitu. Artinya istilahnya dikasih dalam konteks untuk dipakai hidup gitu Ah, ya, bukan ah. untuk dimiliki, karena memang di sana tidak tidak ini, karena di sana tanah adat ya. Oh Jadi gitu, Masya Allah. ada Wah. milik-milik suku-suku tertentu, ada Mm, batas-batas wilayahnya. Jadi siapapun yang mau mengelola silakan tinggal minta sama yang pemiliknya. mm, Nanti saya bisa minta juga di sana boleh gitu. ya, ah. Bahkan rumah gitu di sana kita dibangunkan oleh dana desa. Jadi, Wih, jadi kalau mau tinggal di sana silahkan. bagus servisannya di sana ya. Baik, Kasri, berarti ini menjadi sebuah cerita nanti menjadi sebuah kisah pengalaman Kasri sendiri Betul, betul. Ya, Iya. Kak Sri, kalau kita melihat dari pantangannya sendiri, nah pantangan yang dihadapi ibu hamil dari suku Empur sendiri itu bagaimana? Tadi saya sudah bilang secara makanan tuh tidak ada pantangan Mm-mm. ya. Cuman mungkin dalam hal perilaku adalah beberapa, misalnya nih ibu hamil Mm-mm. itu sebaiknya tidak berjalan di malam hari di luar rumah gitu Mm-mm. kan.
Mereka juga meyakini pasang peniti dengan bawang merah itu untuk melindungi kandungannya itu dari roh-roh halus seperti itu ada, Heeh. seperti itu mereka juga melakukan hal itu. Oh, masih Jadi ada dia percaya hal begituan suku Empur sendiri? ya artinya mereka juga mempercayai hal itu. Jadi Heeh. istilahnya ada mereka mempercayai juga ada roh-roh jahat seperti itu ada sih Iya. dia percaya. Iya. Heeh. Makanya bagi ibu hamil diharapkan itu bahkan bukan ibu hamil pun ya mereka itu orang sana kalau sudah sore itu memang harus pulang ke rumah. Heeh. Memang jam 4 itu tandanya itu kayak burung itu katanya sudah pulang ke rumahnya kan itu kawanan burung itu kalau pagi keluar cari makan, Iya. sore juga pulang ke rumahnya. Nah, Heeh. ketika sore itu burung-burung udah pada pulang, mereka juga harus pulang ke rumah, meninggalkan hutan, pulang ke Oh, rumah gitu. oke. Pasca persalinan, Kak Sri, perlakuan dari dua suku Konjo dan Empur ini ada perbedaan tidak? Mungkin dari sisi bayinya, kondisi bayinya. Ada yang mungkin dari suku Konjo kan sempat ada yang membantu dukunnya, dukun persalinannya, Empurnya sendiri berbeda. Apakah ada perbedaan cara penanganan pasca lahiran ini untuk bayi sendiri itu? Ya, jadi tadi itu kan saya cerita bahwa ketika bayinya sudah lahir, gitu Heeh. ya, Heeh. maka mereka akan memotong tali pusatnya. Nah, Ya. ini sama. Jadi dulu orang Konya juga menggunakan bambu itu yang dihaluskan untuk memotong tali Heeh. pusatnya itu. Ya. Nah, kemudian tali pusatnya itu kalau orang ini apa ditanam, Heeh. Heeh. ditanam gitu ya. Ya, ya. Sama sama dengan orang sana. Bahkan ada juga yang mereka gantung di Heeh. tempat-tempat yang tinggi Heeh. dengan harapan anaknya itu bisa cerdas, jadi anak yang cerdas, Heeh. tangkas dan bisa keliling dunia lah gitu Heeh. maksudnya, Heeh. bisa melanglang buana gitu. Iya. Nah, itu keyakinan-keyakinan mereka. Nah, Heeh. terkait dengan ibu hamilnya, ibunya sendiri, Ibu Nifas ya, kan Iya. setelah melahirkan berubah menjadi Ibu Nifas, bukan Iya. lagi ibu hamil. Nah, mereka juga punya ramuan-ramuan untuk istilahnya membantu pemulihan Heeh. Si ininya ya, ibu. Heeh. luka kita ketika misalnya ada luka dan lain, Heeh. mereka punya ramuan-ramuan yang dan mereka menggunakan tanaman-tanaman Heeh. Untuk gitu. asupan si bayi sendiri pasti berbeda juga ya? Penanganan si Mereka bayi. mereka ASI, mereka memberikan Heeh. memang ASI kepada Heeh. bayinya. Nggak ada yang beda gitu ya, mencolok ya? Ada perbedaan tentunya ada. Heeh. Kalau si orang Konjo itu mereka ini yang mungkin perlu diberikan penyuluhan kepada mereka. Iya. Mereka ketika bayinya baru lahir itu biasa diberikan madu. Nah, tadi kan itu Oh. kalau orang Empur tali pusatnya itu digantung di tempat yang tinggi Ah, ah, ah. dengan harapan anaknya akan menjadi anak yang cerdas, Iya, tangguh iya. dan kalau orang Konjo itu anaknya diberikan madu, dijilatin madu gitu sedikit dengan Oh, harapan kehidupannya akan manis-manis, baik-baik gitu, seperti itu. kepercayaannya gitu ya. Seperti itu. Baik. Kak Sri, di penghujung acara kita, sesuai dengan tema kita, mungkin yang Anda disampaikan, ya, di mana tradisi persalinan masyarakat adat suku Konjo dan suku Empur. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau disimpulkan dari pertemuan kita di hari ini, di akhir acara kita. Silakan, Kak Sri. Ya, jadi pada dasarnya eh, menurut saya ya kita perlu banyak belajar Mm-mm. dari masyarakat adat, dari suku-suku yang ada di Indonesia seperti yang saya bilang tadi bahwa setiap suku itu mempunyai pengetahuan Mm-mm. yang mungkin ya berbeda ya Ya. dan kita perlu belajar dari mereka. Mm-mm. Pengetahuan modern kalau menurut saya itu tetap harus dikombinasikan, digabungkan dengan pengetahuan tradisional gitu. Nah, seperti tadi metode persalinan yang dimiliki oleh suku Empur, Ya. bisa saja juga butuh penelitian lebih lanjut sehingga ini menjadi sebuah konsep ilmu kesehatan modern juga seperti itu. Iya. Hanya memang perlu digali lebih dalam. Jadi kita harus banyak menggali, mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh masyarakat adat kita. Dan baik bagi generasi sekarang, Mm-mm. ayo banyak belajar deh, ayo banyak belajar dari orang-orang terdahulu karena banyak sekali yang saya lihat metode-metode kita di hidup di zaman modern ini yang sebenarnya memberikan dampak eh, kurang baik ya Mm-mm. kepada diri kita sendiri, termasuk ketika kita hamil harus seperti apa, jangan jangan lebih banyak bermalas-malasan berbaring gitu kan. Nah, Ya. ini mungkin yang perlu dirubah. Mari kita belajar dari masyarakat adat Empur bahwa mereka selama hamil tetap aktif beraktivitas Mm-mm. sehingga memudahkan persalinan mereka dan itu pun normal, tidak disesar Baik. gitu. Siap. Masih ada yang mau tambahkan lagi, Kak Sri? Ah,
ada titipan pesan ini Mm-mm. dari teman-teman Aruna ini semalam Siap. kami diskusi terkait memang suku Konjo ini memang mungkin menarik ya karena Mm-mm. selama ini yang kita kenal adalah suku Makassar Iya. karena berdasarkan bahasanya bahwa Konjo itu dianggap sebagai dialek bahasa Makassar. Tapi kami juga menyampaikan bahwa mereka menganggap diri mereka adalah orang Konjo bukan orang Makassar seperti Mm-mm. itu sehingga kita tidak bisa memaksakan diri kita bahwa mereka adalah suku Makassar kembalikan kepada mereka. Nah, maka dari itu perlunya mungkin apa ya lebih banyak kolaborasi nih untuk melakukan penelitian dan ya bisa saja badan ataupun balai bahasa daerah di Sulsel itu mengajak teman-teman dosen baik dari komunitas budaya seperti Aruna Ikatua ini kan untuk bisa melakukan eksplorasi budaya dan tradisi khususnya yang ada di Sulsel. Mm. Masih banyak saya rasa budaya-budaya atau tradisi-tradisi dan kemudian dokumentasi bahasa kita yang perlu dikaji lebih banyak. Nah, marilah kita berkolaborasi melakukan penelitian sehingga mengangkat wilayah Sulsel ini bahwa ternyata orang Sulsel itu punya banyak pengetahuan yang Nah, belum dikaji dan tidak kalah dengan orang-orang yang ada di Eropa sana seperti itu. baik. Makasih banyak Dr. Sriningsi SS Hum selaku pengurus Aruna Ikatos dan juga dosen perguruan tinggi Akademi Kebidanan Tahira Al-Baiti Bulukumba. Semoga apa yang disampaikan Kak Sri ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi menambah ilmu juga ya Kak Sri ya. Ya, amin. Amin. Tentunya kami dari RRI dan Sahabat Budaya berharap pendidikan Kak Sri terus berkembang dan mudah-mudahan dengan waktu yang dekat dapat mendapat gelar profesor juga Kak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, siap. Terima Makasih kasih. Kak Sri sudah bergabung sama Perempat dari Makassar dengan menyita waktunya di hari ini. Semoga kedepannya kita akan bertemu lagi Kak. Masih banyak mungkin pembahasan yang menarik kita akan bahas lagi ya Kak. Insya Allah Baik, siap-siap. siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, demikian sahabat Buddha perbincangan kita dengan Dr. Sri Ningsi SS Hum selaku pengurus Aruna Ikatuo atau dosen perguruan tinggi Akademi Kebidanan Tahira Al-Baiti Bulukumba yang membahas terkait dengan tradisi persalinan masyarakat adat suku Konjo dan suku Empur. Semoga ini menambah ilmu kita semua sahabat Buddha, tentunya menambah informasi juga. Bang Rian pamit dari ruang dengar Anda dan nanti ada rekan kami Haryanti akan menemani Anda pukul 11 sampai menjelang sore nanti menghadirkan beragam informasi dan hiburan untuk Anda. Bang Rian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Budi. Ini Budi. Ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi.